Kita adalah silaturahmi, kemudian ada hal-hal yang perlu kita diskusikan antara pemerintah, eksekutif, maupun legislatif, bisa kita sepakati dan juga tersampaikan apa yang menjadi keluhan dan harapan kita semua. Harapan kami diselesaikan, bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu berkenan hadir. Kemudian undangan kami jam 9 dan ini sudah setengah 11. Harapannya apa? Langsung disampaikan, nanti biar dijawab langsung oleh berwenang pihak yang terkait. Ya. Menyampaikan sambutan barang sepatu. Silakan Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Desa Bento, Desa Tangkan, Mataram, dan juga Mataram, itu adalah dasar poin yang kami minta sesuai dengan surat yang diajukan ke DPRD Kabupaten Barito Timur. Dan untuk selanjutnya kami serahkan karena ada teman kami yang menemani Bapak Rizal, dan nanti akan disambung oleh teman-teman koordinator dari beberapa desa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Desa Tangkan, Desa Mataram, dan Desa Bento di dalam PPKSM yang mereka minta kepada kita, dan sudah dari tanggal 5 bulan 2 2022 kita diminta 2022 kita diminta untuk menepihi mereka, dan hasil beberapa teman-teman meeting kita bahwa kita minta JPIC, lembaga JPIC mendampingi kita, itu lembaga pralega. Di sini yang perlu kita sampaikan bahwa ini RDP yang ketiga. Kita diminta oleh masyarakat untuk RDP ketiga, pertama tahun 2008, yang kedua 2019, yang ketiga. Ya, saya berterima kasih. Di sini juga ada anggota DPR kita yang 2 kali RDP menghadiri. Solusi yang umum di lingkungan Cianjur, atau yang salah satunya adalah juga ada PTKSL, PTKI, dan ADP. Kemudian saya didampingi, ditemani oleh bagian penguasaan di PTKSL, yaitu Bapak Irianto. PTKSL tentu untuk kegiatan suatu badan usaha, dalam hal ini kami terlihat di bidang perkebunan kelapa sawit, tentu sudah memiliki izin yang telah ditentukan oleh pemerintah, undang-undang, dan sebagainya, sehingga kegiatan PTKSL yang kami lakukan ini sudah legal secara ketentuan, dan itu nanti bisa dibuktikan pada dinas yang terkait tentang legalitas PTKSL. PTKSL adalah men-take over dari PT Sendabi Lestari atau Sintaksil pada waktu itu, kurang lebih di tahun 2017. Kemudian kita berproses sehingga ada ketentuan yang masih dipenuhi. HGU yang di take over oleh PTKSL dari PT SIL atau Sendabi Desa itu seluas kurang lebih 5.000-an. Kemudian itu ada dua dalam HGU, ada dua HGU, nomor 2 dan nomor 3. HGU yang telah terbit di tahun 1992-94. Dan proses take-over itu tentu melalui mekanisme yang telah ditentukan, sebagaimana pengalihan hak sertifikat. Meter sebelah kiri sampai sebelah kanan kami memakai tanah itu 83 meter, karena dari sisi jalan itu kami tutup 17 meter sebelah kiri, 17 meter sebelah kanan. Tahun-tahun datang
kita tidak tahu kemungkinan Pak Dir ini orang yang humas perusahaan dengan Pak Win datang melarang kita bekerja di situ. Alasan beliau karena ini di dalam HGU. Kalau kita pikir beri bahu jalan itu yang bisa melarang itu hanya PO, karena itu kita pikir haknya. Tapi kalau karena ini perusahaan bilang begitu, langsung saya beberapa hari saya dipanggil oleh Pak Kapolsek Kecamatan Patangkai Putui. Kalau menurut saya tidak sampai ke situ, cukup kepala desa. Kalau kepala desa sudah berprestasi, itu saya masih membantah, itu bisa langsung ke Kapolsek. Karena tidak ada, itu kan jelas sudah ada ketentuannya. Harus ada adatnya, harus ada kepala desanya, ada masyarakatnya, ada wilayahnya. Kalau tekuper, lah ini kan tekuper itu kan ini kan beda komoditi. Kita kan tidak pernah menghilangkan berapa kali ke tekuper, kita tidak pernah menuntur. Kalau masyarakat ini semua harus tunduk pada aturan, pada undang-undang. Kenapa itu tidak dilarang? Kenapa itu tidak dipakai? Apa gunanya sidang-sidang itu? Jadi kita itu mentaati. Kita taat, karena kita hadir ini, kita memanggil para dewan misalnya di ruang dewan ini. Karena undang-undang juga kita tunduk, kita mengikuti, ikut aturan. Seperti kalau plasma, tanpa plasma itu harus dicabut izinnya. Itu sesuai peraturan undang-undang peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2001. Itu mutlak. Tanpa ada itu dicabut. Dan saya yakin dan saya percaya hari ini HGU ini tidak ada. Ini baru selesai tekuper ini Pak. Itu saja ya. Terima kasih. Artinya PT KSL salah satu juga dalam mentaati aturan ketentuan yang ada. Jalan yang saat ini mungkin sudah status jalan emergensi, sehingga kami tidak mempergunakan itu. Jadi kami hijaukan di situ, kami tidak akan tanam lokasi itu, dan memang itu instruksi dari ketentuan hukum yang ada maupun Pemda yang ada, bahwa kiri kanan jalan itu tetap di dalam HGU PT Singgabi atau sudah beralih kepada KSL tidak boleh digunakan. Itu untuk kepentingan umum. Jadi kami tidak menggunakan itu dan kami kosongkan. Bukti itu kan sudah kami tebang dan tidak bisa manfaatkan untuk tanaman kelapa sawit. Itu kita serahkan ke pemerintah sebagai tanaman lokasi yang memang tidak boleh digunakan. Kami tidak melakukan kegiatan di situ. Sehingga itu tetap dihijaukan dan sebagainya. Tapi kami tidak menggunakan kegiatan perusahaan yang menjadi sebagai kebun kelapa sawit. Mungkin itu saja Pak. ya sekarang ini usianya dulu kalau pemerintah yang 15 itu sudah tidak beraktivitas. Maksud masyarakat ini atas nama CA Group ya, bukan PTC. Jelas bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi 2005 itu mati betul ya. Tapi nomor HGU itu tetap, yaitu nomornya adalah 15.00.00.2.0002. Nah ini memang HGU atas nama PT Haspan. HGU PT Haspan. Itu PT KSL. Ya makanya bisa bukan punya sekarang ini, bukan ini sebenarnya. Jadi ditanya yang sekarang ini bukan yang dulu. Saya jelaskan dulu. Sertifikat HGU itu nomornya tetap. Ini adalah atas nama PT Haspan yang nomor 1. Nah kemudian HGU ini sudah diperpanjang tahun 2005. Sudah diperpanjang tahun 2005. Nah
dalam jangka sudah diperpanjang ini terjadi take over oleh PT SIL waktu itu. SIL dan Haspam itu tahun 2011. Kebetulan saya ini orang Haspam, SIL sampai sekarang. Jadi saya tahu persis. Nah, kemudian PT SIL mengelola kurang lebih 8 tahun, di take over lagi oleh PT KSL atau CA Group. Nah, ini HGU tetap sama, namanya sama, mulai dari Haspam, SIL, kemudian PT KSL. Ini ada tertulis di belakangnya, hanya ditulis itu aja. Tapi nomornya sama, cuman setelah take over tentunya ada perpindahan hak. Di situ ditulis kalau HGU sekian menjadi hak milik HGU PT KSL, HGU PT Sandapi tidak boleh. Masyarakat ini puas menerima, kemudian hak-hak masyarakat ketika itu HGU KSL ini adalah komoditinya sawit, lalu bagaimana atas mereka karena sudah berapa tahun di sini. Jadi itu saya kira pokok yang harus kita perhatikan, karena di awal tadi kita sepakat tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi dalam pertemuan ini, karena sudah 3 kali ini RPPU kita lakukan. Jadi pertama keberatan masyarakat bagaimana cara KSL, nanti dengan khususnya Pak Sensei yang kemarin kurang lebih hampir berapa jam dipanggil di Kapolsek, 4 jam lebih. Kebetulan kami karena masih berada di Palangkaraya kemarin tidak bisa mendampingi, karena kalau saya ada, saya tidak mau dia datang sendiri dipanggil, karena dari surat pemanggilan saja sudah salah. Masyarakat desa Bentot, desa Tangkan dan Mataram yang ada turunan di sana, silakan nanti ketika SL seperti apa hak mereka. Itu saya kira. Terima kasih. Prosesnya kembali kepada BPN lagi ditulis dari dalam dokumen HGU dengan dari SK Menteri dan Pak itu. Kemudian kita melanjutkan kepada pemerintah daerah untuk meminta PT KSL itu penerbitan Pak Ayub atas nama PT KSL dengan dokumen HGU yang benar. Kemudian perhitungan yang ada mungkin dari dokumen lingkungan dan sebagainya, sehingga dari komoditi yang ada kita melakukan analisa dampak lingkungan sesuai dengan dokumen aturan yang ada, sesuai dengan bidang usaha kita atau tarif yang telah dimiliki oleh PT Sandapi. Mungkin ini juga proses keinginan masyarakat. Kalaupun ada niat untuk plasma, mari kita duduk bersama dalam ketentuan yang ada pun kami terbentuk pada ketentuan yang ada, Pak. Apabila di dalam HGU itu ada dan tidak bisa dia melakukan kebun plasma di dalam HGU itu. Itu yang mesti kita juga pahami kenapa kebutuhan kami di situ. Kami sudah menerima HGU yang sudah diberikan di sebelum-sebelumnya, sehingga pemasaran itu kami hati, Pak. Artinya keinginan kami seperti PT yang lain di KI, HGE dan SK saat ini, kami sudah mendapatkan sesuai dengan undang-undang kebutuhan yang telah ditetapkan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang bisa kita bahas sama-sama, tentu ini juga mesti kita lihat, Pak, dokumen-dokumennya, kemudian apakah HGU kita di dalam pelaksanaan ini. Kemudian kalau nanti seperti jalan pilkada tadi kan tentu ada mekanismenya, mekanisme bermasalah, kasus pidana, hingga barang sitaan dilelang dan PT Sandapi dari Sarilah sebagai pemenang. Harapannya memang PT Sandapi ini bukan orang berkebun misalnya, orang pelaut, tapi kita memang dari berkebun. Dan ini artinya mencari memang kalau ada orang yang mau take over misalnya, mencari keuntungan. Sempat pernah terjadi dengan PT SIL gitu. Karena di dalam area radio yang ada di Mataram kemarin atau di mana
karena memang tidak ditanam kebun karet, karena bermasalah dari dulu. Nah, sehingga masyarakat yang merasa memiliki dijual dengan tambang, ditambanglah, ada masalah juga. Nah, sebenarnya kemarin Sendagi mengatakan sudah tenang dan sebagainya, dia harus melihat sejauh mana HGO ini bersih atau tidak, clear atau tidak. KSM itu juga menerima tanpa ada menanyakan itu masalah tidak ada ini. Jadi kami kira disinilah ada kurang transparansinya. Sebenarnya masyarakat undang pada saat kemarin take over atau minimal kepala desa ini lahan ini ada masalah tidak? Tapi tidak ada. Artinya masalah yang ada itu ya seperti api dalam sekam gitu. Ya kan suatu saat dia bisa meledak. Nah, oleh karena itulah karena ini dari awal sudah bermasalah, sebenarnya kita ingin pada saat dari SIR ke KSM ini sudah benar-benar kita clearkan. Kalau dikirakan, karena HGO bisa direvisi, dikurangi, bermasalah. Oleh karena itu HGO itu sebelum terbit HGO itu ada namanya okupasi dari sungai, bentaran sungai itu 100 meter, dari jalan umum 100 meter, dari desa itu ada aturan-aturannya semua, situs keagamaan dan sebagainya tidak boleh diganggu, itu dikeluarkan pada saat mau HGO. Tapi kan ini HGO sudah lama, kita bisa revisi fleksibel, jadi bukan harga mati HGO ini sampai mati enggak, tapi sesuai perkembangan sebagainya. Nah, seperti jalan sebagai yakin itu memang dulu jalan desa pada saat, tapi itu karena perkembangannya jadilah jalan provinsi dan sebagainya. Itu kan berarti kemajuan kita. Tapi jangan kita diam, ini harus kita sesuaikan. Kalau perlu dipindah, kita harapkan dari KSL, oke, membuka diri lah. Ada niatan bagaimana supaya kita berusaha di Baritul Timur ini langgeng. Hargai juga, karena kita akui KSL banyak dampak semua, terutama lapangan kerja. Kedua lapangan usaha masyarakat kita. Tapi dari sisi lain jangan juga kita sampai merugikan masyarakat. Apalagi seperti ini tidak terselesaikan beberapa tahun. Ayo sekarang niatan kita sekarang kita selesaikan. Kita akan selesaikan sekarang tadi. Niat kita adalah bagaimana kita selesai berdampingan masyarakat. Karena dulu saya ingat pada saat menunjukkan lokasi untuk sawit, Pak, saya tanda tangan ini, saya sepakati kita bagaimana. Jadi tolong masyarakat tetap diperhatikan. Haknya, kesempatan berusaha ini. Karena kalau gentleman saja, oke, gimana? Kita bebaskan saja. Sesuai dengan kayak musyawarah. Ada kesepakatan waktu nanti itu jangan juga dibilang, oh ini masuk HGO. Bapak tidak pernah membebaskan hal itu hal masyarakat. Bapak hanya punya HGO. Apa berhak Bapak hanya oleh HGO-nya sertifikat dari melarang masyarakat menggunakan itu? Tidak iya seperti itu. Nah itu berarti menghambat juga negara kita. Apalagi kita sekarang sudah dekat dengan IKN. Kita pun masuk nanti sebagai penyangga ibu kota. Seperti yang tadi diminta dibikin 100 meter, saya rasa wajar kalau masyarakat minta. Dan apa hak Bapak kalau bisa melarang mereka di situ? Bapak tidak ada benar. Hanya ada HGO-nya di sini saya katakan belum ikut. Dan tadi masih memakai HGO-nya Aspram dulu. Dari luas wilayah yang sudah dibebaskan itu 20%, misalnya 100.000 hektar, ya 200 hektar harus jadi plasma. Siapa yang mengelola plasma itu? Kalau itu misalnya sudah dibebas dari Antang dulu, Antang membebaskan, berarti kan ada yang punya tanah. Bapak beli dari mereka kan sama dengan yang itu, berarti
harus ada plasmanya yang 20% itu. Misal 1000 hektar sudah dibebaskan berarti 200 hektar itu untuk masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ya desa Beto, desa Tangkan, Mataram maupun kita lalu yang ada di daerah itu. Nah itu yang mengelola, siapa mengelolanya nanti? Hari ini karena dukungan para wakil rakyat dan juga dari eksekutif, kami cukup puas karena semua permasalahan diserahkan kepada pansus yang dibentuk supaya ini cepat selesai, supaya masyarakat juga menikmati hak-hak masyarakat, karena mereka lebih perusahaan KSL ini kan baru di Bentot, lebih dahulu masyarakat Bentot dari perusahaan. Masa perusahaan yang menguasai wilayah kita sendiri gitu. Bu, bisa disampaikan Bu, apa poin-poin dan tuntutan yang dari masyarakat kepada pihak perusahaan? Oh, yang pasti hak-hak masyarakat seperti kiri kanan jalan yang memang itu milik pemerintah, kan hak masyarakat untuk mengelola diberikan kepada masyarakat. Kemudian kalau memang sesuai dengan undang-undang HGO perusahaan, mereka memberikan hak kepada masyarakat. Kemudian hak-hak tanah seperti AMDAL, kami mohon di situ bisa disosialisasikan sebelum nanti dilanjutkan produksi oleh KSL. Pada intinya legalitasnya diminta ya Bu. Nah Bu, terakhir Bu, harapannya dari masyarakat sendiri dengan masalah yang bertahun-tahun berlarut-larut ini, bagaimana Ibu harapannya dari pihak masyarakat dan dari Ibu perwakilannya sendiri bagaimana? Mengharapkan kehadiran RDP yang ketiga kali ini untuk yang terakhirnya. Dan kalau bisa itu kan mendapat solusi yang terbaik, karena kami sebagai masyarakat juga mendukung perusahaan yang hadir ada di sini. Tetapi tidak juga melanggar segala aturan-aturan yang ada, karena kita juga punya hak sebagai warga negara, hak kita sama. Itu yang kita tuntut pada hari ini. Ya rasa-rasanya memang agak sulit kalau ya seperti keputusan. Namun kami tetap berusaha menuntut sampai mana batas-batas hak-hak kami yang bisa kami tuntut. Mudah-mudahan dalam rangka nanti ada pansus nanti kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Bu, ini kan udah sampai tidak tercapai, kita akan mengambil tindakan atau langkah sesuai adat dengan peraturan kami sendiri. Karena tidak mungkin kami sebagai tuan, kami jadi pembantu, jadi penonton dalam kandang kami sendiri. Selama ini kami memang berdiam diri. Kalau bisa kan demi kebaikan, demi keutuhan, demi kedamaian, kita berusaha dengan cara dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada di dalam wilayah dan negara maupun pemerintah di sini. Berarti ada rencana. Ini kan sudah harga diri masyarakat rakyat setempat sudah terlindungi. Dinas Pertanian, mungkin BPN, bagaimana mekanismenya untuk mengelola lahan itu? Kan selama kita tidak menguasai dalam hal ganti rugi juga kita nggak masuk kan. Kami kan kalau mungkin mereka mau legalitas mungkin susah gitu loh. Tapi kan ada mekanismenya, proses memotong HGU itu bagaimana dan sebagainya itu kan. Yang jelas sebetulnya sudah apa nih? Kayak PHTB-nya kan sudah. Iya sudah lah per tahun gitu bang. Kalau bibit cabai itu sekali sekali cok dulu, tapi PBB setiap tahun. Setiap tahun ya. Minimalnya cukup besar ya bang. Lumayan saya nggak apa. Iya siap. Pak, izin Pak sedikit Pak. Tadi ada saran dari keinginan dari pemerintah atau masyarakat. Ya kami menunggu aja. Bukan kami yang ini gitu loh. Permohonan ajukan silakan. Tapi kan bukan kami yang mencuitkan kami kan artinya tadi kita beli barang mobil plus SNK-nya. Pada intinya akan menerima. Kalau sesuai dengan mekanisme. Oke, sesuai. Ini HGO loh, bukan SKT loh. Iya, betul. Mungkin dari pemerintah daerah juga, betul. Dari masyarakat juga harus sabar kan gitu. Oke. Karena kan di situ tidak untuk mungkin ada biaya-biaya yang ditimbulkan kan kayak gitu. Pada intinya perusahaan tepat membuka dengan prosedur-prosedur. Ya betul. Yang mana tuntutan mereka adalah pertama mempertanyakan berkaitan dengan legalitas SGO. Tentu saja ini harus dibuktikan secara fisik. Ya, oleh itu kami sudah meminta tadi kepada pihak perusahaan supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat tidak nyaman. Tolonglah terbuka dengan masyarakat, diadakan sosialisasi, komunikasi dengan pemilik wilayah, Pak Camat dan Pak Kades agar diketahui oleh para pelayat dan terbuka sudah berapa persen dan kewajiban mereka seperti apa berkaitan dengan plasma dan sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan kawasan-kawasan yang masuk HGU. Nah ini juga terjadi ya di Batu Timur. Kami kira tidak hanya KSL, beberapa perusahaan juga
yang kawasan pemukiman, kemudian kawasan publik, sungai itu masuk HGU. Nah ini bagaimana cara saat dilakukan pemetaan kemarin? Nah ini juga harus kita benahi. Nah karena perubahan atau revisi HGU ini perlu waktu, sehingga kami juga meminta kebijaksanaan dari si pemegang HGU. Jika memang itu tanah warga, kemudian kawasan yang di bantaran sungai, itu juga tolonglah dibijaksanai. Artinya jangan ada kendala lah kalau warga mau beraktivitas di situ, ya, yang masuk kawasan HGU. Karena walau bagaimanapun juga miskomunikasi ini merugikan masyarakat. Ya, gitu. Contoh seperti di salah satu desa tadi, ya, yang dari nenek moyang mereka sudah bercocok tanam di situ, ya tidak dialihkan kepada siapapun. Ternyata saat ingin melakukan penyelesaian administrasi untuk memperkuat hak kepemilikan, ternyata masuk kawasan HGU sehingga tidak bisa. Nah itu kalau orang zaman dulu kan kita tidak mengerti lah masalah surat menyurat, sertifikat dan sebagainya. Nah saat ini mungkin di generasi yang berikutnya anak cucu mereka ingin melengkapi ya legalitas hak kepemilikan, ternyata masuk HGU. Nah ini juga perlu catatan untuk kita semua. Pak, ini langkah-langkah dari Dewan sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Tadi ada beberapa masukan yang berkaitan dengan hal ini. Tadi dari kawan-kawan dari fraksi Gerindra juga menginginkan agar dibentuk pansus, karena tentunya RDPU ini kan tidak semua permasalahan selesai di sini ya, artinya harus ada tindak lanjut, apalagi yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan. Nah ini tentunya masing-masing lembaga, masing-masing perusahaan itu harus koordinasi dulu dengan pimpinan. Nah di sela-sela itulah kadang-kadang komunikasi putus, tidak ada kegiatan lanjutan, tidak ada komunikasi lanjutan. Seperti tadi kawan-kawan menginginkan adanya pansus ataupun semacam tim terpadu ya dari masyarakat setempat, kemudian juga dari DPRD bersama pemerintah daerah. Nah ini untuk lanjutin, dan kita support, kita tunggulah nanti saat Banmus kawan-kawan seperti apa mempersiapkan. Kira-kira memakan waktu berapa? Dengan video yang baru kita laksanakan hari ini, di mana masyarakat meminta kepastian hukumnya berkaitan dengan lahan yang ada di kiri kanan jalan provinsi. Dari masyarakat menginginkan supaya dikembalikan ke mereka untuk dikelola. Namun dari pihak PT KSL itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka tidak akan melakukan penanaman kiri kanan radius 100 meter. Namun suatu ketika bila mana disepakati oleh manajemen perusahaan atau dalam hal ini dari pemegang sahamnya untuk tidak dilakukan aktivitas di sana atau tidak ditanam kiri kanannya, itu tentu kalau memang disepakati akan diserahkan ke pemerintah Kabupaten Barito Timur. Karena kemarin dari Pak Bupati sendiri menginginkan itu jangan dilakukan aktivitas di sana. Saya kira seperti itu, bukan diserahkan ke masyarakat tapi ke pemerintah Kabupaten Barito Timur. Persoalan nanti apakah itu pemerintah kabupaten menyerahkan ke pemerintah kecamatan atau pemerintah desa, itu persoalan belakangan. Saya kira seperti itu ya.